Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Farkakirani dengan nomor BP 1810853001. Izinkan saya pada kali ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Proses Gerakan Sosial Baru Boycott French Products dalam memprotes pernyataan Presiden Emmanuel Macron tentang Islam. Presentasi ini akan kita mulai dari pendahuluan pada bab 1. Nah, pada bagian latar belakang, sebenarnya Prancis melindungi kebebasan beragama dengan laicite. Prancis merupakan negara di Eropa Barat dengan masyarakat muslim terbanyak, namun masih menghadapi isu Islamofobia. Salah satunya terjadi pada tahun 2020. Pada 16 Oktober, Prancis mengalami peristiwa terorisme terhadap seorang guru, Samuel Paty, karena menggunakan karikatur Nabi Muhammad yang merupakan pencelaan bagi umat Islam. Namun, Presiden Macron menyatakan pembelaannya terhadap karikatur tersebut. Ini juga menyebabkan riuh kembali pernyataan Macron sebelumnya terkait Islam separatisme. Hal ini kemudian menyebabkan protes dari gerakan sosial baru Boycott French Products yang bergerak melalui sosial media, demonstrasi di jalanan, dan boykot terhadap produk-produk Prancis, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Prancis. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Macron telah menimbulkan protes yang kemudian membentuk suatu gerakan sosial baru, yakni Boycott French Products. Protes dilakukan melalui sosial media, unjuk rasa, dan melakukan boykot terhadap produk-produk Prancis. Hal ini menyebabkan Prancis mengalami kerugian pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan dampak yang dihasilkan, besarnya skala keikutsertaan yang terdapat di dalamnya, dan keterhubungan gerakan sosial baru, Boycott French Products dari berbagai negara menjadikan peneliti tertarik untuk melihat bagaimana proses dari gerakan sosial baru Boycott French Products ini dapat terjadi. Nah, maka dari itu, pernyataan penelitian ini adalah bagaimana proses gerakan sosial baru Boycott French Products dalam melakukan protes terhadap pernyataan Presiden Macron tentang Islam, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial baru Boycott French Products dapat memiliki massa yang besar dan melewati batas antar negara dalam melakukan protesnya terhadap Presiden Macron. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu adalah manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis ya ini agar dapat menjadi sumber referensi dalam kajian HI, terutama dalam memahami contextual politics dalam kasus proses gerakan sosial baru Boycott French Products yang melakukan protes terhadap pernyataan Presiden Macron. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi cerminan isu Islamofobia yang dapat mempengaruhi masyarakat internasional dan membantu aktor atau pihak yang terlibat dalam bidang serupa dalam memberikan gambaran terhadap isu Islamofobia, terutama yang berkaitan dengan gerakan sosial yang baru. Nah, berikut adalah studi pustaka dari penelitian ini. Ini adalah 5 sumber literasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita masuk ke bagian kerangka konseptual. Konsep yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah contextual politics dari Charles Tilly. Dari contextual politics ini akan menggunakan 5 kunci proses, yaitu ada pembentukan identitas, eskalasi, polarisasi, mobilisasi, dan pembentukan aktor. Pembentukan identitas akan menjelaskan bagaimana suatu identitas itu yang bersama dapat berkembang dan akhirnya menciptakan suatu kelompok dan tindakan kolektif. Selanjutnya ada eskalasi, yaitu untuk menunjukkan perubahan jumlah dan tingkat tindakan perseteruan ke arah yang lebih luas lagi. Kemudian ada polarisasi yang menjelaskan mengenai ruang politik antar aktor yang meluas hingga ke titik ekstrim, karena para aktor semakin lama semakin menjauh dan semakin mendekati titik kekerasan. Oke, selanjutnya adalah mobilisasi. Mobilisasi ini proses masyarakat yang pada awalnya apatis, ketakutan, ataupun tidak terorganisir, meletus di jalanan atau masyarakat menghentikan kegiatan untuk melakukan protes. Kemudian pada pembentukan aktor, yaitu memperlihatkan perubahan pada aktor yang semula tidak berminat pada politik, kemudian berubah, dan pada akhirnya menjadi aktor politik tunggal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke metode penelitian. Jenis penelitian pada kali ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Batasan penelitiannya dari tahun 2020 hingga 2021, karena 2020 bermulanya protes dari gerakan sosial Boycott French Products, dan masih berlanjut hingga 2021. Kemudian ada unit dan tingkat analisis, unit
analisis kita adalah gerakan sosial baru backup France Product, dan tingkat analisis adalah backup France Products, dan tingkat analisis adalah tingkat analisis kelompok. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis data menggunakan data sekunder. Selanjutnya kita akan masuk ke sistematika penulisan. Nantinya skripsi ini, penelitian ini akan berisi atas 5 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua isu Islamofobia di Prancis, bab ketiga adalah latar belakang gerakan sosial baru Backup France Products untuk lebih mengenali terkait gerakan ini, dan bab keempat akan mengkorelasikan gerakan sosial baru Backup France Products ini dengan menggunakan konsep yang telah disinggung sebelumnya, yaitu contextual politics. Dan bab 5 akan diakhiri dengan penutup. Baiklah, setelah bab 1, penelitian ini akan lanjutkan dengan bab 2, yaitu isu Islamofobia di Prancis. Nah, pada bagian ini dibuka dengan pendefinisian Islamofobia. Islamofobia dipahami sebagai suatu bentuk kebencian terhadap Islam ataupun masyarakat Muslim. Dan Islamofobia ini juga termasuk salah satu bentuk diskriminasi dan rasisme. Islamofobia ini juga terjadi di Prancis. Bahkan meskipun 5,6% masyarakat Prancis itu beragama Islam dan menjadi agama tertinggi nomor 2 di Prancis, hal ini tidak menutupi terjadinya Islamofobia di Prancis. Adanya stigma negatif dari masyarakat Prancis terhadap Islam, dan beberapa regulasi dari pemerintah pun sangat merugikan masyarakat Islam. Sedangkan Islamofobia ini sudah terjadi begitu lama di Prancis. Sebelum dari pemerintahan Presiden Macron pun sebenarnya sudah ada. Namun apabila kita berfokus kepada kasus karikatur Nabi Muhammad, sudah terjadi beberapa kali sebelumnya di Prancis. Pada tahun 2006, 2011, 2012, 2015, hingga yang paling baru ini adalah 2020. CCIF, salah satu lembaga penelitian Islamofobia di Prancis, melaporkan pada tahun 2015 adanya peningkatan Islamofobia yang terjadi di Prancis. Nah, apabila kita bandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Macron, sebenarnya masih ada terjadi peningkatan. Dapat dilihat dari grafik yang tertera bahwa adanya peningkatan selama masa pemerintahan Presiden Macron yang mulai masa pemerintahannya pada tahun 2017. Beberapa pernyataan yang Macron sampaikan terkait dengan Islam, yaitu pada upacara peringatan meninggalnya Samuel Paty, dengan mengatakan Samuel Paty was killed because Islamists wants our future, dan Macron juga mengatakan terkait karikatur tersebut bahwa we will not disavow the cartoons, the drawings, even if other recalls. Pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian dinilai sebagai masyarakat Macron tidak mendengarkan keluhan masyarakat Muslim yang merasa agama telah dicela, sehingga mendukung terjadinya gerakan protes dari gerakan sosial baru Backup France Products. Kita lanjutkan kemudian di bab 3 yang menjelaskan mengenai latar belakang gerakan sosial baru Backup France Products. Pada bagian ini kita akan memahami lebih dalam lagi terkait gerakan ini. Nah, kemudian bagaimana munculnya gerakan sosial baru Backup France Products ini dimulai sebenarnya dari tweetan di Twitter yang menggunakan tagar Boycott France Products, di mana anggota secara bersama melakukan tindakan kolektif melalui protes dan isu yang diangkat dari kolektif ini terkait isu agama. Hal-hal inilah yang kemudian mengidentifikasikan gerakan sosial Boycott France Products ini sebagai suatu gerakan sosial baru. Nah, kemudian jika kita lihat lebih dalam lagi mengapa mereka bisa melakukan gerakan ini, yaitu terkait dengan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad merupakan tokoh mulia dalam ajaran agama Islam, sehingga perlu bagi pengikutnya masyarakat Muslim untuk melindungi kehormatannya dan memprotes bagi pihak-pihak yang melakukan pencelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun tidak hanya bagi umat Muslim, umat Kristiani pun juga melakukan
pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW pada peristiwa ini karena dirasa bahwa pencelaan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad ini merupakan suatu tindakan diskriminasi yang seharusnya tidak dilakukan, bahwa seharusnya penghormatan dilakukan terhadap setiap agama, apapun agama tersebut. Sedangkan jika kita melihat dari strukturnya, sebenarnya Gerakan Sosial Baru Boycott Transportasi ini bukan merupakan organisasi ataupun gerakan sosial biasa, karena dia tidak memiliki struktur formal dan dia punya karakteristik yang berbeda apabila kita lihat dalam ia melakukan protes pada kali ini. Maka dari protes Gerakan Sosial Baru Boycott Transportasi ini akan kita lihat apa dampak yang berhasil mereka hasilkan, yaitu ada dari bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dari bidang ekonomi, sebenarnya dalam protes ini Gerakan Sosial Baru Boycott Transportasi memboikot produk-produk Prancis. Selain itu, salah satu artikel dan jurnal menunjukkan bahwa selama masa protes ini terdapat kerugian di pasar saham Prancis. Kemudian di bidang sosial dan politik menunjukkan kalau misalnya dari peristiwa ini Prancis menunjukkan image yang negatif terhadap berbagai negara, terutama negara-negara di timur. Hal ini juga merugikan hubungan Prancis terhadap berbagai negara lainnya. Setelah menjelaskan bab 3, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yakni terkait analisis proses gerakan sosial baru Boycott French Products dalam melakukan protes terhadap pernyataan Presiden Macron tentang Islam. Pada bagian bab 4 ini, saya menggunakan analisis dari contextual politics yang menggunakan 3 kunci dasar dari proses contextual politics. Yang pertama, yakni pembentukan identitas. Dalam pembentukan identitas gerakan sosial baru Boycott French Products ini menggunakan konsep framing, yaitu untuk melihat diagnostic framing, prognostic framing, dan motivational framing. 3 indikator ini membantu untuk lebih memahami diagnostic framing, yaitu untuk memahami bagaimana gerakan sosial baru Boycott French Products ini memahami masalah. Kemudian prognostic framing ini untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh gerakan sosial Boycott French Products ini dalam melakukan protesnya, dan motivational framing ini untuk lebih memahami bagaimana gerakan sosial baru Boycott French Products ini dapat memvalidasi tindakan yang telah mereka lakukan. Ya, ini yang dapat kita lihat, yaitu melakukan aksi protes sosial media, memboikot produk-produk Prancis di berbagai negara, dan melakukan demonstrasi di berbagai negara. Selanjutnya yaitu adalah bagian eskalasi. Bagian eskalasi ini untuk melihat bagaimana perkembangan gerakan tersebut sehingga bisa melibatkan begitu banyak aktor. Ternyata adanya penyebaran informasi melalui jalur maklar. Dalam artian sebenarnya informasi terkait peristiwa ini menyebar ke berbagai aktor yang sebelumnya pun belum ada berhubungan. Dalam artian masyarakat yang bergabung dalam gerakan ini sebelum dari peristiwa ini tidak memiliki koneksi sebelumnya, sehingga dari penyebaran informasi ini tercipta hubungan-hubungan baru atau koneksi-koneksi baru. Dari penyebaran informasi inilah kemudian mereka melihat identifikasi kesamaan mereka dalam satu tujuan, satu tindakan, sehingga semakin lama semakin banyak orang-orang yang meniru. Ini menyebabkan semakin besarnya skala protes dari gerakan sosial baru Boycott French Products ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu polarisasi. Pada bagian polarisasi ini sebenarnya yang ingin dilihat bagaimana aktor atau gerakan sosial baru Boycott French Products ini antara gerakan tersebut dengan pihak Macronnya sendiri semakin lama semakin menjauh dan semakin mendekati titik kekerasan. Ancaman peluang ini untuk kita melihat bagaimana ancaman yang dimiliki gerakan ini selama mencapai tujuannya, dan baik ancaman maupun peluang yang mereka lihat selama mereka melakukan protes ini. Ancamannya ya ini terutama karena mereka melakukan boikot produk-produk Prancis, ini akan mengancam keamanan bagi negara-negara yang sudah bekerja sama secara ekonomi terhadap Prancis. Kemudian peluangnya ini sangat membantu karena banyak pemimpin-pemimpin negara yang memiliki tujuan yang sama dengan gerakan ini, yaitu untuk mengecam Macron atas pernyataannya.
Selanjutnya adalah pembentukan kategori atau kompetisi. Dalam artian ini adalah baik gerakan maupun Macron itu tetap berpegang teguh atas tindakan yang telah mereka lakukan. Bahkan Macron memberikan pernyataan untuk tidak melarang karikatur setelah protes ini, menunjukkan bahwa kedua belah pihak semakin menjauh dan semakin mendekati titik kekerasan. Hal ini dapat kita lihat dengan demonstrasi yang terjadi di berbagai negara terhadap pernyataan Macron. Bahkan ada beberapa demonstrasi yang sampai riuh dan sampai menyentuh titik kekerasan. Sekian analisis yang ingin saya sampaikan pada bab 5 ini, yaitu adalah penutup untuk menyampaikan kesimpulan bahwa ternyata pembentukan identitas gerakan sosial baru Wake Up From Sports ini didasari oleh tindakan Macron dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad. Terus mengalami eskalasi dari penyebaran informasi yang menuju peningkatan skala gerakan. Semakin tampak perbedaan antara gerakan sosial baru Wake Up From Sports dengan Macron atas tindakan mereka. Saran yang ingin disampaikan terhadap penelitian ini agar peneliti selanjutnya dapat membahas topik ini, disarankan untuk lebih meningkatkan sumber data dan informasi. Selain itu dapat juga melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.